Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pekerjaan sebagai dokter tidak hanya soal menyembuhkan orang sakit saja. Keahlian mereka juga dibutuhkan untuk mengenali para korban pembunuhan, kecelakaan, dan bunuh diri karena akibat yang belum jelas dengan cara melakukan autopsi. Khusus keahlian yang satu ini biasanya dimiliki oleh dokter ahli forensik. Setiap hari mereka harus berhadapan dengan mayat. Kisah kali ini diceritakan oleh Dr. Siska yang kala itu sedang dalam kondisi koas. Biasanya seorang yang lulus dari jurusan kedokteran hanya mendapatkan gelar kuliahnya, yaitu strata kedokteran. Sedangkan syarat supaya menjadi dokter yang sebenarnya harus menuntaskan profesi itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan menyelesaikan koas, dengan menjalani praktik secara langsung di rumah sakit. Koas merupakan kependekan dari koasisten, yakni mengikuti praktik langsung di rumah sakit selama 2 tahun untuk mendapatkan gelar dokter. Biasanya, koas ini akan mengikuti konsulen dalam menjalankan kegiatannya. Sementara dokter pembimbing, tugasnya untuk mengamati anak-anak koas supaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta biasanya, mahasiswa koas ini melakukan pengecekan yang sering pada pasiennya, supaya mengetahui setiap proses dan juga lebih paham bekerja di lapangan langsung. Sekarang nama koas ini sudah mulai digantikan dengan nama baru, yang disebut dengan dokter muda. Dr. Siska. Dengan langkah tergesa, Siska melewati ruang demi ruang sebuah rumah sakit, yang mana di hari itu ada otopsi korban pembunuhan dan perampokan. Dia akan menemani dokter konsulen yang beberapa hari sebelumnya dia ikut bimbingannya. Hari ini Siska penuh semangat, karena ini adalah pertama kalinya dia akan ikut otopsi. Sesampai di ruang otopsi, Siska langsung masuk, yang kemudian disapa sang dokter dengan nada ceria. Tampak sang dokter sudah siap dengan perlengkapannya, sepatu boot, dan skun kuning terang dan apron. Tidak ketinggalan kacamata otopsi yang mirip kacamata renang ukuran besar. Siska mengikuti dengan memakai semua, tapi sang dokter melarangnya saat hendak memakai masker, agar dia merasakan saripati wangi dari jenazah yang akan diotopsi. Siska nurut saja dengan melepas masker dan kembali menaruhnya. Pekerjaan pun dimulai. Sang dokter berucap, kalau sebelum melakukan otopsi, hati dan pola pikir harus lurus. Hal ini dilakukan bukanlah untuk menyiksa, bukan untuk merusak tubuh jasad, tapi untuk membantu jasad dan keluarganya karena sudah tidak bisa membela dirinya sendiri. Tujuan utama otopsi adalah untuk menetapkan sebab kematian, dan sebab kematian itu hanya satu. Kembali, sang dokter berucap bahwa menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Beliau menjelaskan sambil mulai menyayat kulit dadanya. Disusul kemudian menggergaji tulang iga jenazah. Dilanjut mengambil jantung dan paru-paru keluar dari rongga dada. Sungguh sangat profesional. Setelah beres, dilanjutkan dengan membuka dan mengambil isi lambung. Alat yang dipergunakan berbentuk seperti sendok sop. Ketika dikeluarkan, bau yang lebih dari bau busuk langsung menusuk hidung. Beruntung, Siska berhasil menahan isi lambung sehingga tidak ikut keluar. Sang dokter hanya tersenyum sambil melirik Siska. Setelah itu,
Beliau menunjuk satu titik di dalam jenazah, yang mana rongga perut mengalami hal tidak wajar. Siska mendekatkan wajahnya ke bawah, tampak robek dan hampir putus. Sesuai dengan pemikiran luar, ini merupakan luka tusuk oleh benda tajam. Kita telah menemukan kemungkinan sebab kematiannya, ucap sang dokter. Otopsi berlanjut sampai memasukkan kembali organ-organ ke dalam tubuh jenazah, lalu dijahit kembali kulitnya. Bersama teman-temannya, esok sorenya Siska berkumpul ke ruang forensik. Masing-masing menyibukkan diri di sana. Siska sendiri sedang baca-baca buku forensik. Tiba-tiba, teman di dekatnya menyikut dan memberitahu kalau ada yang memanggilnya. Mungkin karena terlalu fokus dengan apa yang dibaca, sehingga Siska tidak mendengar suara orang memanggilnya. Dia pun menaruh buku, lalu bergegas keluar. Di luar ruangan, dia tidak menemukan siapapun di sana. Memang, biasanya ada-ada saja ulah teman-temannya ketika sedang tidak ada tugas. Dan kali ini, Siska memang mendengar ada suara seorang lelaki memanggilnya. Sejenak kemudian dia melangkah menuju kebun belakang ruang forensik, di mana suara itu bersumber. Dia akan memastikan siapa orang yang memanggilnya. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat seorang lelaki bertubuh gempal berada di bawah pohon palem sisi pinggir kebun. Dengan mengenakan pakaian serba putih, lelaki itu masih memanggil nama Siska. Tampak ada noda darah di bagian perutnya yang membuat Siska sedikit mundur. Sejenak kemudian, dia menghentikan langkah dan terdiam di tempat. Jelas kalau sosok yang dilihatnya itu adalah lelaki yang berada di ruang otopsi kemarin. Lelaki yang telah meninggal dunia karena luka tusukan senjata tajam. Di tengah rasa merinding yang menjadi, Siska pun berniat balik badan untuk kembali ke ruangan. Namun terdengar suara lelaki itu mencegah dan meminta tolong agar Siska mendatangi satu tempat. Namun Siska yang ketakutan tidak menggubris dan melangkah meninggalkan sosok tersebut. Meskipun ini adalah kali pertama bertemu sosok tak kasat mata, namun dia mampu menguasai diri. Setibanya di ruangan, dia duduk di tempat semula sambil menenangkan diri. Sesaat kemudian temannya yang mendengar suara panggilan tadi mendekat dan bertanya tentang siapa orang tersebut. Siska yang masih gemetaran hanya terdiam tanpa menjawab. Dan setelah agak tenang, dia tidak memberitahukan apa yang ditemui dan hanya menjawab kalau bukan siapa-siapa. Sengaja dia merahasiakan agar tidak terjadi kegaduhan di sana. Tugas para dokter muda hari itu pun selesai. Seperti biasa perjalanan pulang itu, Siska yang membawa mobil mengantarkan dua temannya yang membonceng terlebih dahulu. Kebetulan pula rumah keduanya searah. Waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam ketika Siska tersadar kalau dia lewat jalan yang salah. Dia merasa heran saja. Bagaimana mungkin dia bisa kesasar di lokasi yang selalu dilewatinya? Siska berjalan pelan sambil memperhatikan dengan seksama lokasi jalan tersebut. Dia merasa ada yang aneh, karena jalanan tersebut sangatlah lengang. Dia pun memutuskan untuk balik arah. Sekitar 50 meter kemudian, dia melihat seseorang sedang berjalan di pinggir jalan. Siska langsung menghentikan laju mobil dan bergegas turun untuk bertanya. Namun ketakutan menyergapnya ketika sosok tersebut menoleh dan ternyata adalah lelaki yang diotopsinya kemarin. Ketegangan pun semakin menjadi saat mobil yang dibiarkan menyala mendadak mati. Dengan segera,
Siska kembali menuju mobilnya. Namun berulang kali dia membuka pintu, tetap saja sia-sia usahanya. Pintu mobil itu terkunci dengan sendiri. Dalam keadaan yang benar-benar mencekam, Siska berharap ada orang atau kendaraan yang melintas. Di sisi lain, sosok lelaki tersebut berdiri mematung, sambil tangan kanannya menuju pada satu titik. Siska pun berpikir singkat, dan segera beranjak berlari meninggalkan tempat itu. Pada akhirnya, dia berjumpa dengan sebuah mobil box, yang kemudian pengemudi bersama rekannya menghentikan mobil untuk membantunya. Siska hanya memberitahu kalau mobilnya sedang dalam kondisi macet. Dan setelah itu, dia pun diajak kembali ke lokasi mobilnya berada. Mata Siska menyisir setiap sudut, sehingga dia merasa tenang karena sosok lelaki tersebut tidak dilihatnya. Dan sangatlah aneh, karena pintu mobil langsung terbuka dengan mudah. Selanjutnya, Siska minta arah jalan menuju rumahnya pada pengemudi mobil box. Dia semakin heran karena ternyata telah kesasar jauh. Padahal seingatnya, dia melewati jalan yang benar setelah mengantarkan temannya tadi. Selain itu, waktu yang ditempuh juga sebentar saja, hingga sampai di lokasi mencekam tersebut. Siska minum air mineral untuk menenangkan diri, lalu mengikuti mobil box sampai di persimpangan jalan antar kota. Dia harus menempuh waktu sekitar setengah jam lebih untuk sampai ke rumah. Dan dia berharap perjalanan pulang kali ini akan lancar. Sepanjang perjalanan, dia terus melafal doa sambil memutar CD bacaan surat Yasin. Dan malam itu pun, tidak ada lagi gangguan sampai tiba di rumah. Orang tuanya yang khawatir, masih menyalakan seluruh lampu rumah. Tanpa menunggu ditanya, Siska memberitahukan alasan hingga pulang terlambat. Kali ini, Siska berterus terang pada ayah dan ibunya tentang kejadian mistis yang dia alami. Dia minta pertimbangan pada orang tuanya atas kejadian itu. Mendengar kisah putrinya, ayah Siska yang seorang pegawai di kantor pertanahan jadi teringat peristiwa sama yang dialami rekan kerjanya, yang mana sekitar 6 bulan lalu telah menolong orang yang mengalami kecelakaan saat berangkat kerja. Dia pun mengantar korban kecelakaan tunggal itu menuju rumah sakit, seperti permintaan warga sekitar. Namun naas, orang tersebut mengembuskan nafas terakhir ketika hampir sampai di rumah sakit. Malamnya, dia dipanggil dari luar rumah, yang menurut ceritanya adalah sosok korban kecelakaan tersebut. Tampak lelaki berlumur darah meminta mendatangi lokasi di mana ia terjatuh. Namun dia tidak menggubris dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Pada kenyataannya, sosok tersebut selalu memperlihatkan diri di lokasi kecelakaan terjadi. Dia melihat sosok tersebut berdiri di tempat yang sama, sambil menunjuk satu titik. Merasa tidak nyaman, akhirnya disisirlah lokasi yang selalu ditunjuk itu. Di antara semak tersebut, ditemukan sebuah potongan besi sekitar 20 cm. Tanpa ada bekas darah di besi tersebut, diambillah besi untuk dibawa pulang. Dan sosok tersebut tidak lagi menghantui ketika potongan besi itu ikut dikubur di samping nisan di bagian atas. Diketahui kalau korban kecelakaan tersebut telah kehilangan satu mata kanan, yang diyakini tertancap pada besi itu. Dari peristiwa yang dialami rekan kerjanya itu, ayah Siska menyuruh putrinya beristirahat dan besok bangun sangat pagi untuk mendatangi lokasi di mana sosok pria yang menghantuinya berdiri. Sang ayah yakin jika titik yang ditunjuk adalah sesuatu yang menyangkut kematiannya. Pada akhirnya, Siska kembali tenang setelah dia dan ayahnya menemukan jari-jari di semak lokasi tempat ia kesasar. Menurut cerita yang digali,
terjadi pembegalan pada sosok lelaki tersebut. Dia melawan dan terus melajukan motor, hingga saat si pembegal menebaskan senjata tajam, secara refleks ditangis dengan tangan. Jari jemarinya pun terlempar di semak pinggiran jalan. Hingga terjatuhlah sosok lelaki itu, yang kemudian dengan penuh emosi, si pembegal pun menusukkan senjata di perutnya. Setelah menemukan jari jemari, Siska kemudian menelusuri tentang lelaki itu. Masih ditemani sang ayah, dia pun menemui pihak keluarga, kemudian meminta izin untuk menguburkan jari jemari itu di pemakaman. Selamat jalan, Pak. Semoga Bapak tenang di alam sana. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat ketiga surah Al-Baqarah menjadi perenungan bagi Siska atas apa yang telah dialaminya. Ayat yang berisi tentang karakter pertama yang disandang oleh orang-orang bertakwa, yakni percaya dan yakin pada yang gaib, yang tidak terlihat oleh panca indera. Dan setelah itu, barulah menegakkan sembahyang dan infak atas anugerah yang telah diberikan. Karena yang gaib itu memang ada, hanya panca indera manusia saja yang terlalu lemah untuk menangkapnya. Indera penciuman bahkan kalah oleh anjing. Indera pendengaran kalah oleh banyak jenis mamalia lain. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tidak teraba, dan tidak terasa bukan berarti tidak ada. Begitu pula keberadaan Allah dan cahaya ilahinya. Kejadian itu membuat Dr. Siska sekarang lebih jauh berani bahwa hal-hal gaib yang kadang muncul tiba-tiba bukanlah untuk menakuti, mencelakakan, atau merusak, namun untuk menguatkan iman. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.